Selamat pagi. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hieronymus, SEMM, pada hari ini yang telah memberikan kesempatan kami untuk presentasi via daring Zoom. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi pada Zoom hari ini. Pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. So, perkenalkan saya Alvida Damayanti yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini, di mana kelompok kami akan membahas topik tentang analisis e-bisnis studi kasus pada bisnis toko pakaian. Tentunya saya tidak sendiri dan akan ditemani oleh beberapa rekan kelompok saya, di antaranya Firda Farika, Fira Elmia Putri, Rita Lestari, dan juga Raudika Kurtipa. Next slide. Di mana kami akan membahas topik-topik penting, di antaranya latar belakang dari e-bisnis pada toko pakaian, definisi e-bisnis dari toko pakaian, manfaat e-bisnis dari segi toko pakaian, contoh e-bisnis dari toko pakaian, ini e-bisnis dari toko pakaian, teknologi e-bisnis dari toko pakaian, strategi pemasaran digital dari toko pakaian, kesimpulan beserta saran dari toko pakaian. Next slide. Latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi peneliti untuk tertarik mengambil bisnis toko pakaian? Jadi, toko pakaian merupakan usaha yang bergerak di dunia fashion dengan kelengkapan yang digunakan pada wanita. Toko pakaian yang sudah sesuai dengan namanya menyediakan berbagai produk seperti baju. Toko pakaian akan selalu cenderung mengarah kepada produk limited, yang pada dasarnya realitas perkembangan penjualan, ada yang menggunakan bisnis ini secara online dan ada juga yang menggunakannya secara offline. Berdasarkan hasil penelitian studi kasus yang diambil toko pakaian ini menggunakan media jual secara online. Sistem aplikasi toko online untuk toko pakaian biasanya berbasis Android. Sistem ini menangani berbagai hal yang terkait pada admin atau seller, penjual dan buyer pembeli secara online, dan di aplikasi ini sendiri tidak menyediakan sistem kasir penjualan. Pelanggan juga dapat membeli barang yang mereka inginkan. Dengan ini, pembeli tidak perlu untuk datang ke toko berulang kali hanya untuk membeli suatu barang. Next slide. Baik, untuk bagian definisi e-bisnis akan dijelaskan oleh partner saya, Firda Farika. Kepada Firda Farika, dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya ada definisi e-bisnis. E-bisnis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bisnis yang dijalankan pada internet atau penggunaan teknologi internet untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan dari suatu bisnis menurut Hartono 2006. Berdasarkan beberapa definisi e-bisnis yang ditemukan di atas, e-bisnis adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi, individu, atau pihak-pihak terkait untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis utama sehingga dapat memberikan keuntungan. Dapat berupa keamanan, fleksibilitas, integrasi, optimasi, efisiensi, atau peningkatan produktivitas dan profit. Selanjutnya, manfaat e-bisnis. Menurut Diana 2001, manfaat e-bisnis bagi perusahaan yaitu dapat mengembangkan pemasaran secara nasional dan global sehingga perusahaan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, memilih pemasok terbaik, dan menjalin relasi dan mitra bisnis yang dinilai paling cocok. Yang kedua, mengurangi biaya penyusun, memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan mengakses informasi berbasis kertas. Yang ketiga, memberikan kemampuan untuk penciptaan peluang bisnis yang khusus melalui situs-situs internet. Yang keempat, manfaat lain seperti citra yang lebih baik, layanan pelanggan yang lebih baik, mitra bisnis baru, akses terhadap informasi yang lebih luas, dan lain-lain. Selanjutnya itu manfaat e-bisnis dalam toko pakaian, yaitu potensi pasar yang besar. Pakaian merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua, margin keuntungan tinggi, yaitu bisnis pakaian termasuk salah satu bisnis yang berpenghasilan tinggi. Yang ketiga, peluang membangun merek, memiliki peluang untuk memiliki merek sendiri. Yang keempat, adaptasi terhadap tren. Bisnis pakaian bisa mendapat dengan tren yang lebih yang selalu berubah. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan konsumen. Bisnis pakaian bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Oke,
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman rekan saya yang bernama Raudika Kurta. Baik, di sini ada contoh e-bisnis, yaitu email marketing, sistem online untuk internet perusahaan, sistem manajemen konten, sistem online manajemen SPM, layanan berbasis langganan seperti Netflix dan Spotify, marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli, Uber, Lyft, dan Uber Eats, Expedia, Travelocity, dan TripAdvisor, Schindler Group. Selanjutnya ada contoh e-bisnis dalam toko pakaian, yaitu menjual produk secara daring atau online, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi atau menghilangkan redundansi, menggunakan jaringan komunikasi elektronik untuk mengirim dan menerima informasi. Yang terakhir ada memperkuat hubungan dalam rantai nilai antara bisnis B2B dan konsumen B2C. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rita Lestari. Yang selanjutnya ada jenis-jenis e-bisnis menurut Zainal Arifin tahun 2021. Yang pertama ada bisnis to bisnis atau B2B. Cirinya yang pertama yaitu menjual pakaian kepada retailer atau bisnis lain. Transaksi yang digunakan untuk operasional, produksi, atau dijual kembali. Yang ketiga ada volume penjualan lebih besar seperti grosir. Next. Yang kedua ada modal bisnis to consumer atau B2C. Yang pertama cirinya menjual pakaian langsung dari perusahaan kepada konsumen. Yang kedua transaksi dilakukan untuk individu atau konsumen akhir. Yang ketiga volume penjualan lebih kecil atau satuan. Yang ketiga ada modal bisnis consumer to consumer atau C2C. Yang pertama cirinya menjual pakaian langsung antar konsumen. Yang kedua transaksi terjadi dari konsumen kepada konsumen lain. Yang ketiga volume penjualan relatif lebih kecil atau satuan. Next. Selanjutnya ada modal bisnis e-commerce pakaian yang populer. Yang pertama, fashion online store. Bentuknya toko online yang menjual pakaian dan aksesoris fashion. Yang kedua ada marketplace, bentuknya seperti platform yang memungkinkan banyak penjual untuk menjual pakaian dan aksesoris. Yang terakhir ada dropshipping, yaitu modal bisnis yang tidak memerlukan stok barang, penjual hanya meneruskan pesanan ke supplier. Menurut kami, jenis e-bisnis yang cocok untuk pakaian di era sekarang adalah B2C atau business to consumer. Karena yang pertama, jangkauan pasar luas dan lebih global. E-commerce dan media sosial memungkinkan bisnis menjangkau konsumen di seluruh dunia tanpa batas geografis. Yang kedua, customer experience lebih personal. Memungkinkan adanya diskon berdasarkan riwayat belanja seperti di platform Zalora dan fitur rekomendasi produk seperti di Shopee. Yang ketiga, transaksi lebih cepat dan instan. Adanya fitur one-click payment seperti di GoPay, OVO, atau Dana dapat mempercepat pembelian. Yang terakhir, interaksi langsung dengan konsumen. Contohnya seperti umpan balik via review rating di fitur bintang Tokopedia dan Shopee. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tifa. Selanjutnya ada teknologi e-bisnis. Teknologi bisnis adalah penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan berbagai proses bisnis, seperti penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, dan manajemen rantai pasok. Berikut contoh teknologi e-bisnis. Yang pertama, membuat toko online, e-commerce. Yang kedua, pembayaran online. Yang ketiga, pemasaran digital. Dan yang terakhir ada sistem manajemen stok. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rita Lestari. Selanjutnya ada pengertian strategi pemasaran pada e-bisnis. Menurut Laudan dan Travel tahun 2013, strategi pemasaran e-bisnis adalah rencana yang dirancang untuk mempromosikan produk atau jasa melalui platform e-commerce, termasuk website, media sosial, dan email marketing. Selanjutnya, strategi pemasaran e-bisnis pada toko pakaian di antaranya yaitu yang pertama, sosial media marketing. Gunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk serta berinteraksi dengan pelanggan dan membangun merek. Yang kedua, influencer marketing.
Bermitra dengan influencer fashion untuk mempromosikan produk dan meningkatkan kesadaran merek. Yang terakhir, promosi dan diskon. Bisa tawarkan promosi dan diskon khusus untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Vira. Baik, kesimpulan adalah penerapan e-bisnis dalam bisnis toko pakaian memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional, perluasan pasar, dan peningkatan layanan pelanggan. Melalui pemanfaatan teknologi seperti toko online, pembayaran digital, serta pemasaran melalui media sosial, toko pakaian dapat bersaing secara lebih efektif di era digital. Namun keberhasilan e-bisnis juga membutuhkan pemahaman yang baik terhadap teknologi dan strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya ada saran. Oleh karena itu, disarankan bagi pelaku usaha untuk terus meningkatkan literasi digital, memanfaatkan teknologi secara maksimal, serta menjaga kualitas produk dan layanan agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Baik, berikut merupakan beberapa daftar pustaka atau beberapa referensi yang kami gunakan pada proses materi kami. Harapannya dari apa yang kami presentasikan semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Karena dirasa sudah cukup, maka saya sebagai moderator akan menutupnya dengan pantun. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang.